udah pasti nggak nyebelin. Mampirlah di sini. Gabung bersama kami. Go! Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil lempar. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Beri tepuk tangan untuk Jakarta Lounge Kustik. Dan tentu saja untuk Jack One Mobile. Jack One Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jack One Mobile for your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita berjumpa di acara Jakarta Lounge Gerebek Kampung bersama Jack One Mobile. Dan kali ini kita sekarang berada di wilayah RW 02 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru. Dan sudah ada di samping saya ini Pak RW yang kekinian. Cie, udah nanya tuh anak muda banget. Pak Sunarsa, Ketua RW 02 Iya. Kelurahan Galur. Selamat sore Pak Sunarsa. Selamat sore Mbak. Pak Sunarsa ini panggilannya apa nih Pak Sun? Pak Sun? Bukan. Pak Aca. Oh panggilannya Pak Aca. Pak Aca mungkin disapa dulu Pak teman-teman Jakarta Lounge yang saat ini sedang menyaksikan Jakarta Lounge. Oke, selamat datang Jakarta Lounge di wilayah kami di RW 02 Kelurahan Galur dan selamat datang. Iya. Ini di belakang sebagian warga Bapak semua nih ya. Warga dari saya RT sekarang jadi RW masih warga saya belum pada pindah. Belum pada pindah. Ini ada berapa RT sih Pak di RW 02 ini Pak? RW 2 ada 10 RT, ada 599 kakak dengan jumlah ada sekitar 1824 jiwa. 1824 jiwa. Penuh ya Pak? Benar sesek, yang utama di wilayah RT 9, 10, 7 dan di 5 yang paling agak padat. Agak padat. Di semuanya ini itu udah apa data terbaru tuh Pak ya? Data terbaru ya data yang tadi kami sebutkan, alhamdulillah kami dapat dari data Dawis ya, yang tiap bulan keluar masuk penduduk bisa didata oleh data Dawis. Dawis ini aktif banget ya Pak ya? Aktif tiap bulan dan selalu membantu informasi kepada kami sebagai RT ataupun RW, memberikan informasi data valid di wilayah RW 02. Kalau misalnya di sini sih Pak, di RW 02 nih terutama, Iya. ini paling banyak, ini kayaknya heterogen ya Pak, banyak ya, dari Banyak. macam-macam ya? Banyak macam. Ada dari mana aja tuh Pak? Ada Jawa, Sunda, Batak, ya macam-macam ras ya yang ada di sini. Alhamdulillah akur, aman, damai. Akur. Alhamdulillah. Kalau di sini kalau tawuran sih nggak ada ya Pak ya? Tawuran alhamdulillah sih di RW 2 nggak, mungkin di seberang ya. Di Di wilayah seberang. yang lain gitu. Kalau di sini sih Di nggak alhamdulillah karena masih orang tuanya masih menjaga anak-anaknya, masih bisa mengawasi, alhamdulillah. Kalau saya lihat di sini orang-orang tua di sini juga hubungan dengan anak-anaknya erat ya Pak ya. Jadi masih ada apa ya tradisi-tradisi yang dijaga di sini ya Pak. Ada tradisi mereka ini anak muda di sini saling menghormati sama yang lebih tua, itu aja. Ya yang saya lihat sih Kuncinya, begitu gitu. ya. Jadi yang muda menghargai yang tua apalagi menghargai yang lebih muda lagi, itu aja. Gimana alhamdulillah. Pak? Diulangin coba Pak. Jadi yang muda lebih menghargai yang tua dan tua apalagi menghargai yang lebih muda, itulah. kasih tepuk tangan dong. Oh. Dan buat kekompakan wilayah di sini alhamdulillah ya, hal apapun juga baik ada kematian, ada apapun selalu kompak.
Itu aja alhamdulillah. Selalu kompak ya. Nggak pernah ditinggalkan tradisi dari dulu, zaman kedulu masih solid untuk di wilayah di RW 2. Itu oh aja. begitu. Jadi memang di sini anak muda di sini juga kompak ya. Jadi cara komunikasi atau pola komunikasinya nih Bapak sebagai Pak RW nih untuk anak-anak muda di sini polanya gimana nih Pak? Ajak ngopi kah? Yang ngopi sih diomelin kalau buat kah? mereka sendiri ya, yang muda pun royal juga ke yang tua nih ya, banyak royal kepada yang muda. Yuk ngobrol bareng ya, gelar, nongkrong gitu aja. Jadi cukup sederhana, yang muda, yang tua membayarin beli kopi nih, yang muda pasti gabung. Asik. Nah itu. Jadi yang tua ini Lebih banyak royalnya. Lebih royal. mendekati royal kepada yang muda. Asik. Gitu. Kalau gitu besar harapan kita nanti kita ditraktir sama Pak RW kayaknya nih. Setuju nggak? Setuju. Sekali lagi asik. Oke deh, sambil menunggu traktirannya Pak RW, kita persilakan teman-teman ini menyanyikan lagu Siap. Menunggu Kamu. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Yeah. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu
kayaknya Pak RW-nya menikmati sekali, jangan-jangan terkenang akan masa lalu. Sempat kayaknya Pak RW sempat menunggu seseorang, kayaknya langsung tenggelam di dalam lagu. Di dalam Jangan-jangan nanti masa lalu. Mengenang masa lalu. Dimasukin kakak lagi. Asik. Coba dideketin Pak ininya Pak, mikrofonnya Siap, Pak oke. RW. Pak, kalau untuk program-program dari Pemprov DKI ini kan pasti kan menyasar ada beberapa program kan. Nah, ini masuk juga ke RW 02 ya. Masuk ya mungkin untuk sementara ini untuk bantuan-bantuan agak sedikit banyak yang tadi dapat tidak dapat. Misalnya apa tuh Pak RW? Macam kayak misalkan lansia yang biasa dapat sekarang bisa hilang data mereka. Lansia ya. Lansia dan tadinya dari 600 sekarang malah bisa nyampe 300.000. Dan kami lah pengurus RT dan RW selalu disalahkan oleh warga, padahal si data kami udah konkret. Kita udah menulis dari RT saya bawa ke RW, dari RW bawa ke kelurahan, tapi semua yang keluar itu nggak pernah yang benar-benar harus menerima. Bahkan yang menerima yang harusnya layak malah bisa hilang data itu. Inilah yang kami sangat menyayangkan untuk data DTKS ini. Sekali lagi benar-benar pertama tidak tepat sasaran, kedua lagi yang harus mereka terima benar terima, tapi yang orang udah meninggal ada di KW-KW masih nongol namanya. Inilah yang telah terjadi gitu loh. Oh, jadi di DTKS tuh Pak gitu RW ya. Nah, tapi sempat Pak RW protes nggak ke kelurahan? Kalau buat protes sih mungkin capek ya. Kita Capek udah ya. sering namanya rakor pertemuan di tingkat kelurahan tetap aja yang ada ya dia lagi yang nongol gitu nama-namanya. Dan bahkan yang tadinya ada malah hilang. Oh, jadi terutama kartu lansia nih Pak RW Lansia ya. banyak juga apalagi KJP sekarang ini sebagian ada banyak yang terblokir. Yang seharusnya menerima tidak menerima. Itu ada keterangan nggak? Maksudnya ketika misalnya harusnya menerima jadi nggak terima, itu kan sempat pasti ada komplain kan Ada, dari Pak betul. RW. Nah, jawaban dari pihak terkait bagaimana Pak? Bahwa itu udah sistem. Jawabannya selalu kita jawab ini kok kenapa kita udah kirim yang keluar dia lagi udah sistem Pak, kita nggak bisa. Dikembalikan ke sistem. Sistem kembalikan kepada selalu sistem dan sistem. Inilah yang terbentur kita. Saya bilang mungkin saya pernah keras juga jadi bahasa mereka. Jadi intinya buat apa kita kumpul kalau hasilnya yang keluar dia lagi. Sementara kita dituntut untuk memberikan data baru, ternyata yang keluar nggak ada penambahan. Ya dia lagi. Ini Dia yang lagi. ini yang Jadi keluar. ini catatan dari Pak RW ya. Ya, Catatan dari Pak RW terutama untuk program kartu lansia dan juga KJP yang harusnya menerima sasarannya harusnya dia dapat malah nggak dapat. Nggak dapat. Malah justru yang dapat itu yang nggak tepat sasaran. Ya, banyak dari penerima mungkin ini bukan rahasia umum ya. Ya. Udah hampir semua orang tahu gitu. Jadi dikembalikan ketika Pak RW protes, yang disalahkan sistemnya. Kalau menurut Pak RW sistemnya salah nggak tuh? Ya kalau buat saya sih sebenarnya sederhana sih ya. Malah kalau secara hitungan dari kantor gubernur ke dinas sosial itu kan dekat. Kok kenapa sih nggak pernah sinkron data dari gubernur wali kota ke kita nih ke dinas sosial gitu. Ini sederhana sebenarnya kenapa nggak terlalu sinkron gitu loh. Kasihan masyarakat di bawah. Sebenarnya kalau kita klepin itu sebenarnya nyambung. Padahal data real itu yang justru dari RT dan RW ya. RW yang real gitu loh. Tapi tiba-tiba dia minta penambahan, nggak pernah nambah dan orangnya itu lagi yang keluar gitu loh. Dan itu udah berkali-kali nih. Berkali-kali dan bahkan RT salahin lu gimana sih teh? Gua kan janda, gua begini-begini, kok gua nggak keluar? Nah inilah yang kejadian di masyarakat. Jadi banyak janda-janda yang nggak dapat juga Pak RW Banyak ya. gitu. Nah kalau misalnya ini selain KJP dan juga lansia Pak RW, ini ada beberapa program lagi yang mungkin perlu ada perbaikan atau gimana Pak RW? Ya emang kalau data sistem sih kudunya istilahnya kalau nanti sebenarnya tinggal menunggu siapa pemimpin yang baru ya. Gitu ya. Pemimpin yang baru insya Allah saya berharap bisa merubah data-data yang awal yang kurang tepat bisa tepat insya Allah. Semuanya kan tergantung dari pemimpinannya kan. Jadi, yang memimpin wilayah gitu. Jadi data itu kan sebetulnya dari bawah ke atas. Dari real. Yang jelas-jelas bersentuhan langsung dengan warga itu RT dan RW. Betul. Nah,
kalau misalnya memang ada permohonan perbaikan harusnya langsung direspon ya Pak RW ya. Jadi bukannya itu lagi terulang lagi jadi nggak tepat sasaran. Jadinya hambur ya Pak RW, itu sayang programnya ya. Iya, cuman alhamdulillah sih di kita di RW 2 alhamdulillah tahun kemarin lah bantuan dari Basnas beda rumah ya. Ada 2 rumah yang dibantu dari Pemprov DKI yang nominal sebesar 50 juta. Alhamdulillah di RW 2 sudah terbantu realisasi untuk dari Basnas ya. Dari Basnas. Program Basnas. Cuma itu saya mengharapkan juga ke depan ya minimal lah hal-hal yang kayak begini gitu tentang permasalahan di bawah tuh yang benar-benar tertarik gitu ya, yang jadi permasalahan yang pelik banget, jadi para pengurus lah yang selalu disalahkan sama warga gitu ya. Bahkan kami sendiri udah bener real mencoret, emang dia nggak ada di wilayah kita coret, nggak jelas alamatnya, udah pindah tapi keluar lagi, ini yang jadi masalah. Tandanya gitu. kan datanya itu dipakai yang kemarin-kemarin lagi, bukan mungkin data bisa yang jadi nggak capek ya. copy paste doang kita copy paste ya. Bisa Nah ini jadi. jadi catatan sih teman-teman sebetulnya ya. Jadi bahwa data yang terbaru itu ya apalagi sudah ada ada melayangkan protes nih. Banyak. Jadi seharusnya kan direspon bahwa data terbaru nih yang ini loh sebetulnya dari Pak RW ya, RW 02. Secara ini Pak RW ini melayangkan komplain ini sudah tertuliskah Pak? Atau cuma ke kelurahan datang atau pernah secara tertulis juga minta tolong gitu bikin surat? Kita dipanggil secara acara misalkan sosialisasi gitu ya. Sosialisasi tentang masalah data TKS macam-macam ya, kita hadir dan kita sampaikan apa-apa yang sudah dirampung, terus checklist warga yang benar pindah, meninggal, yang nggak jelas kita kasih keterangan RT pun nih loh. Ya tiba-tiba ya beda lagi yang keluar gitu. Yang keluar itu lagi bukan yang sudah diperbarui. Gitu. Nah Pak, ini terjadi kalau Pak RW kan pasti kenal juga dengan RW-RW lain di Kelurahan Galur kan ya. Iya. Ini terjadi cuma di RW 02 atau di RW-RW lain? Mungkin kalau kita cerita hampir seluruh DKI ya. Seluruh DKI. Boleh bahwa tanya data-data itu di TKS ini capek ya RW-RW-nya ya. Jadi kalau kita untuk rapat sosialisasi udah males kita bahas apa lagi, pasti itu lagi. Bolak-balik itu lagi, dia lagi. Ini kalau misalnya RW-RW se-Jakarta ngambek nggak mau ada RW, repot juga ya Pemprov ya Pak RW ya. Kalau ngambek sih, kalau RW sih tergantung aja dari pemerintah. Gitu ya. Pemerintah tergantung bagaimana sebenarnya sih. Ya ujung tombak dari pemerintah itu kan RT sebenarnya. Betul. RT menjebatani hanya kami sebagai RW menampung aspirasi dari RT, keluhan permasalahan yang kita bawa ke tingkat kelurahan ataupun ke wali kota. Mungkin sekali-sekali kita perlu coba kali Pak ya, kayak Pemprov DKI, ASN-nya atau mungkin lurahnya, camatnya atau jajarannya, coba deh sehari aja jadi RT dan RW ya Pak ya. Nah, mungkin mencoba sehari jadi Pak RT dan Pak RW, bagaimana rasanya? Bukan begitu Pak RW? Iya sih, kalau kita lihat mau gitu loh, karena tugas dari kami sebagai RT dan RW ya sebenarnya bebannya berat ya. Ya misalkan ada tawuran tengah malam mau nggak mau tuh RT dibangunin, RW dibangunin. Tentang razia misalkan narkoba, gerebek-gerebegan pasti RT RW yang dibangunin gitu. Berat sebenarnya gitu. sih. Ada yang ribut di rumah suami istri. Pak RT, Pak RW dipanggil. Kalau istri dibawa kabur sama orang, RT juga dipanggil. Oh, gitu ya. Tapi nggak Pasti. disuruh nyari kan Pak? Nggak disuruh nyari, suruh ngasih tahu doang laporan istri gua kabur gitu doang. Tapi banyak laporan gitu juga. Banyak tetap aja RT sama RW yang salahin we gimana sih lo we lah. Tuh istri gue dibawa orang kan begitu. Ada juga sih. Gitu. RT RW, Pak RW lagi yang disalahin. Salahin lagi. Jadi, bini orang dibawa kabur, Pak RW juga yang disalahin. Gitu. Kasian juga ya Pak RW ya. Wah berat wah. Oh berat ya. Ya udah kita kasih ikan dalam kolam dulu deh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, eta sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam,
caranya tak sama menggoda janda liar. Ya salam. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya salah. Sebening kaca, bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Hey, wow, 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 wow. Tepuk tangan dulu dong. Yang di ujung sana bisa mendekat nggak apa-apa ya Pak RW ya. Itu warga Pak RW juga ya? Masih. Masih. Pak, ini kalau dilihat anak-anak kecilnya banyak juga Pak di sini Pak ya? Banyak. Tandanya subur-subur ya Pak ininya ya. Subur-subur, malah juga pada rajin buatnya juga. Rajin semuanya ya. Ini tingkat apa pasangan muda di sini tinggi nggak Pak? Gadis tapi rata-rata di sini standar menikah ya sampai 25 sih. Banyakan 23, 25. 23, 25. Jarang di bawah umur ya. Di bawah umur jarang ya. Terus kalau apa untuk sosialisasi bahwa apa pencegahan stunting di sini jalan dong Pak? Stunting alhamdulillah untuk RW 2 cuma 3 orang, wilayah lain banyak ya alhamdulillah. Di RW 3 hanya 3 orang stunting. 3 orang yang terkena terdampak terpapar stunting. Dibandingkan di RW yang lain ada sampai 10, 6, 8. Alhamdulillah di RW 2 cuma 3 orang. Ini ketahuannya ketika masih dalam kandungan atau pas di posyandu nih Pak ya? Pas di posyandu. Pas di posyandu. Posyandu balita. Posyandu balita. Jadi terindikasi. Terindikasi. Terindikasi ini terpapar, bukan terpapar sih, terkena stunting.
Nah, kalau untuk sosialisasi untuk ibu-ibu, terutama pasangan muda nih Pak, yang baru menikah kan pasti ada penyuluhan untuk apa persiapan prahamil ya, prahamil dan ketika hamil. Di sini tetap jalan ya Pak ya? Kalau di sini sih kayaknya untuk hal itu enggak. Biasanya dia langsung ke KUA minta penataran ya. Langsung. Untuk diminta pandangan, dikasih arahan untuk pendidikan ya, cara-cara untuk pernikahan langsung ke kantor KUA biasanya sih. Biasa gitu. langsung gitu. Dan juga untuk anak-anak muda di sini kalau boleh tahu nih Pak, kebanyakan bukan anak muda sih, warga Bapak lah. Untuk profesi nih Pak. Sebagian besar profesinya apa nih Pak? Mungkin di wilayah RW 2, kebetulan kita punya data ya, dipegang sekitar pedagang 165, swasta 281, PNS 17, TNI 2 orang, lainnya sekitar 100.355. Dan penduduk Islam berjumlah sekitar 1.616, Kristen 158, Katolik 35, Buddha 1. Perempuan sekitar 953, laki-laki 953, perempuan 867. Bangunan total di RW 02 sekitar 370 bangunan. 370 bangunan. Berimbang juga ya Pak antara penduduk laki-laki dan perempuannya ya. Hampir imbang. Jadi antara besar hampir beda dikit lah ya, tipis 900 sama 800. Ya enggak terlalu selisih jauh. Enggak selisih jauh. Jadi enggak rebutan ya Pak ya, tetap. Dan alhamdulillah ya RW 2 banyak kata begini ya, kami pernah berbuat satu program di zaman Covid ya. Sejarah juga sih di RW 2, sebutnya Galur Kampung Internet. Ya kamilah yang menciptakan di zaman Covid, ada namanya pembelajaran jarak jauh. Di tahun 2020 kami membawa warga untuk belajar di Balai Warga waktu masih Covid ya. Alhamdulillah sampai diresmikan sama Wali Kota Pak Bayu di tahun 2020 masa Covid. Alhamdulillah kami dapat membantu warga RW 02 tentang pembelajaran jarak jauh tentang masalah PJJ waktu itu. Ya kamilah alhamdulillah hampir semua media datang ke wilayah RW 02, semua media dari TV, One, SCTV. Alhamdulillah. Keren lah pokoknya, tepuk tangan dari dong. RW 2 punya alhamdulillah sendiri. Saya juga waktu itu hidup Pak RW tuh dari ujung Pak, hidup Pak RW. Waktu itu banyak warga, karena kami sering aktif ya di Balai Warga, jadi mengeluh salah satu dari warga, Pak RW ini gimana nih, kita belajar Covid sementara kita harus butuh namanya pulsa kan, kuota. Paket waktu itu kuota mereka 20.000 40.000 berat. Akhirnya kita punya ide gagasan, kita bikin tuh di Balai Warga bisa mencapai sekitar antara 20 orang Balai Warga untuk belajar PJJ. Mungkin kalau buka di internet ada internet Galur Kampung Internet. Alhamdulillah itulah namanya PJJ, pendiri dari Galur Kampung Internet. Kampung Internet ya Galur, yang awal yang bisa mencetuskan PJJ itu. Yang mencetuskan itu dari RW 02. Ini saya mau nanya dulu nih, akhirnya ini maksudnya kita mesti cross check dong, jangan-jangan ini boleh. Pak RW aja yang ngeklaim ya kan. Benar nggak ibu-ibu? Kecil suaranya. Benar nggak sih Bu? Oh benar, iya. Benar kalau gitu Pak RW nggak ngada-ngada ya. Kan kalau dicek bisa di YouTube, klik Galur Kampung Internet. Oh klik Galur Kampung Internet. Tadi ini kan semangat banget Pak RW ini di Covid aja Pak RW mengusahakan supaya anak-anak bisa sekolah jarak jauh PJJ. Betul, ya kan. Nah kalau otomatis di tingkat putus sekolah di sini tinggi apa rendah Pak? Alhamdulillah untuk sekarang tingkat sekolah hampir nggak ada ya, hampir putus sekolah nggak ada ya. Udah nggak ada, dan bahkan kami juga selalu memberikan bagi mereka yang tertinggal, kita suka langsung ke PKBM ya. Jadi paket yang sekolah mandiri. Oh paket gitu, sekolah mandiri. Jadi seakan alhamdulillah kita Polnex ya bayar sampai hanya misalkan dia putus di SMA kelas 2, dia ikut belajar untuk kelas 3 SMA dengan biaya relatif murah 1 juta rupiah. Itu pun bisa dicicil. Itu bisa dicicil. Alhamdulillah. Itu mandiri tuh ya. Mandiri. Jadi buat yang putus-putus sekolah kemarin misalnya terakhir cuma sampai kelas 2 SMP misalnya. Nah sekarang juga saya udah ngasih program lagi. Alhamdulillah tadi sebagai narasumber saya undang. Saya nggak mau kalau hanya hoak-hoak doang pemberitaan itu, saya undang langsung dari narasumber itu sendiri dari PKBM yang di Jalan Kartini. Nah PKBM ini
bisa dari SD, SMP sampai SMA. Cuma dia sistem kalau dia putus di kelas 2 SMP, dia melanjutkan 3 SMP harus ada dasar rapot. Dan Rapot bisa yang jenjang lama. ke rapot sekolah yang di kelas 2 aja putus nih. Ada bisa masuk ke SMP kelas 3. Yang SMA begitu juga gitu. Jadi pendaftaran ini kita ditutup sampai tanggal 25 Agustus. Oh, 25 Agustus nih. Jadi kalau warga yang masih anak yang mau sekolah lagi silakan daftar ke saya, nanti saya komunikasi dengan guru yang PKBM yang di Kartini. Itu bisa pelajaran kita benar-benar gratis tanpa biaya, sesuai gratis dengan tanpa biaya spesial pun. tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah, karena saya selalu mencari channel-channel untuk warga saya yang saya tanpa tahu, tapi tiba-tiba ada yang daftar, oh berarti masih ada warga RW 2 yang putus sekolah. Putus sekolah. Boleh kasih tepuk tangan loh, ini Pak RW-nya mengusahakan. Jadi kalau buat yang putus-putus sekolah di tengah jalan, tapi usianya nggak peduli tuh Pak. Misalnya putus sekolah SMP itu 20 tahun yang lalu. Nggak masalah. Nggak masalah? Nggak masalah. Oh. Dan belajar itu sekarang sistem online. Sistem online. Online selama misalkan putus dia 2 tahun, ya kan? Dia hanya kelas 1 doang, tapi ada rapotnya di SMA, jenjang lagi untuk kedepannya setahun naik kelas 2, ikut lagi setahun naik kelas 3. Kita sistem secara nggak mau kayak sulap gitu. Jadi nggak tahu langsung lulus kelas 3 aja enggak. Kita sistem cara prosedur yang ada. Kita mau mengarahkan ke jalan yang benar gitu Pak RW. Iya. Ya Pak RW mau ngasih jalan yang benar nih supaya sekolah jenjang sekolahnya itu benar-benar dijalani. Diikuti gitu. Diikutin. Karena kalau misalnya putus sekolah itu terlalu menyedihkan ya Pak ya. Tapi mereka terlalu manis. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata tak bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangannya indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi.
Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh? Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Baiklah teman-teman, kembali lagi di Jakarta Lounge Gerobak Kampung dengan Jackon Mobile, dan di sebelah saya tetap masih ada Pak RW 02 Kelurahan Galur. Pak Sunarsa Panca. Iya. Pak, selain tadi yang Bapak sampaikan ya kan, mungkin ada beberapa hal lagi kan pastinya dalam perjalanannya di dalam warga ya kan, untuk program-program kegiatan pastinya kan nggak semudah di atas kertas, Pak, betul nggak? Betul. Nah mungkin ada yang Bapak bagi di sini nih ke kita nih. Ya mungkin harapan kami ya sebagai pengurus RT, mungkin RW sama ya. Siapapun nanti pemimpin wilayah kampung, istilahnya disebutnya lurah ataupun camat, seharusnya beliau ini turunlah ke masyarakat gitu dan melihat kondisi masing-masing wilayah. Misalkan datang ke RW 2, ajaklah jajarannya turun monitoring ke bawah, jangan hanya pas ada kegiatan dari wali kota, ada tamu-tamu besar baru turun gitu loh. Itu saya nggak suka sebenarnya. Jadi kalau wali kota datang buru-buru sigap keluar semua, tapi nggak ada wali kota pada diem gitu. Maunya harusnya jadi kalau bisa harapan rutin saya ya, Pak, ya? Minimal seminggu sekali lah kontrol wilayah Kelurahan Galur. Misalkan minggu ini pertama ke wilayah RW 1, wilayah kedua turunlah melihat itu. Bener nggak sih yang dikerjakan sama RT RW di wilayah gitu loh. Minimal data tuh Data lah, melihat kondisi wilayah yang di mana-mana kelihatan, misalkan ada kekurangan apapun kan bisa lihat gitu. Seharusnya harapan kami sebagai pengurus, pimpinan tuh lebih banyak turun dibandingkan kalau ada kegiatan doang baru turun. Tanpa ada kegiatan nggak mungkin dia akan turun ke masyarakat. Jadi biar juga lebih akrab, sama RT RW di sama wilayahnya. RT RW di wilayah gitu. Terus jadi dia juga bisa tahu Pak RT kok Pak RW tuh warga bapak nggak makan, bisa tahu kan kasarnya. Kalau kita bukan RT perem aja kali nggak mau makan ganya kan. Itu. Jadi paling nggak kan gini, turunan program itu kan dari pemerintah pusat, pemerintah Pemprov, dari pemerintah pusat kah atau dari Pemprov DKI kah, itu kan pasti turun melalui wali kota, camat, lurah. Maksudnya kan supaya betul-betul bisa dilihat ini programnya benar-benar terlaksana apa enggak, realisasi atau tidak, betul nggak Pak? Iya, bahkan kita menyayangkan waktu awal KJP ya, yang survei itu seorang guru. Ya kan? Surveinya. Ya kan sekarang guru kan dibekali ada nggak sih untuk data survei, kan nggak ada bekal ilmu. Yang pertama tiba-tiba tuh guru melihat warga punya motor baru, ya kan, main coret aja, dia nggak tahu tuh motor itu baru kredit, ya kan, buat numpang hidupnya, gitu loh. Inilah yang banyak kejadian, banyak data hilang, banyak seharusnya menerima dicoret sama guru. Dan guru tugasnya hanya mengajar gitu ya, bukan untuk survei gitu loh. Banyak kejadian ya karena sering melihat seorang guru survei tiba-tiba depan rumah aja ada motor baru, wah punya motor baru nih, main coret aja. Kan seharusnya kalau orang survei dia punya bekal gitu loh ya. Bukan guru tapi ada dari dinas pendidikan atau apa yang mensurvei ke bawah. Bisa misalkan ibu gaji per bulan berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, anak berapa, rumah ngontrak atau tidak. Sebenarnya begitu, nih enggak baru lihat motor baru main coret aja tuh guru, data KJP. Padahal motor itu buat kredit, buat biaya hidup dia. Buat mungkin jadi ojek online. Nah itu, inilah yang salah kaprahan kejadian waktu yang lihat ya di lapangan ya, karena saya RW juga saya sering monitor gitu ya kemana-mana, saya melihat tentang masalah KJP itu dulu pernah kejadian seperti macam itu loh. Seperti itu. Dan harapan banget gitu ya, mudah-mudahan ke depan saya sih ingin perubahan, harapan kami ya perubahan untuk 2024, carilah pemimpin yang baru, kita capek dipiara sama rejim sekarang ini, ya enggak hidup susah mulu kasarnya untuk
lulus sekolah pun udah nggak bisa lagi, pasti nganggur dan nganggur, paling tinggi naik ojol lulus SMA. Itu harapan kami ke depan, nggak apa-apa sampaikan, nggak apa-apa saya juga kami rakyat udah capek hidup dipegang 10 tahun periode ini, udah capek banget sengsara ya, banyak pengangguran mungkin meningkat bahkan pengangguran juga di sini lumayan angkanya atau gimana Pak RW? Pengangguran tinggi Pak. Tinggi ya. Tinggi banget Pak. Kalau gitu. dilihat tadi apa data Pak RW kan pedagang itu ada sekitar 100 lebih. Gitu. Terus PNS apa? cuma 17. PNS-nya 17, tentara 2 ya. 2. Minta harusnya sih PNS-nya yang banyak Pak RW ya. Gitu. Makanya mungkin dengan program Pak RW yang dari PKBM mungkin nggak nanti ini ada peningkatan ya, siapa tahu dari anak-anak sini bisa kalau masuk. kita membantu PKBM ya minimal warga kami punya ijazah lah ya. Bisa untuk lowongan kerja kemana-mana masuk. Ya paling banter sekarang paling banter ojol. Ya. Punya motor jadi online. Karena nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan lain pilihan daripada hidup lain. nganggur mau nggak mau. Gitu. Apalagi sekarang namanya pengangguran udah banyak meningkat ya. Udah melebihi, bahkan kita yang lahir owe-owe udah punya utang negara 40 juta. Tuh bayi masih lah baru keluar gitu kita udah punya utang di beban negara 40 juta. Sekarang jumlah kita udah kita 200 sampai 250 juta. Padahal kita mikirin apa utang kita sendiri aja udah Ini susah, 40 juta kita. Ya utang buat kita sendiri aja nggak mungkin. Saya tadi belum nanya Pak RW ini jadi RW udah berapa lama Pak? Saya 2 periode alhamdulillah. Oh udah 2 periode. Nanti 2024 kalau warga kami mendukung lagi insya Allah saya maju lagi ke periode yang 3. Asik. Tergantung warga saya di sini nih. Karena pemilik warga besar saya tergantung kalau warga suruh maju lagi saya maju. Kalau suruh turun ya saya turun gitu loh. Karena saya nggak mau memaksakan diri, kalau warga minta turun saya mau cari yang aman-aman dan ibadah aja. Jadi gitu. semuanya damai. Damai aja. Kalau tahu sahabat maju ya mundur, monggo. Tapi tetap kalau misalnya disuruh terus maju terus pantang maju mundur. terus pantang mundur. Kan pemilihan langsung ya juga RW ya. Insya Allah kemarin perwakilan insya Allah sih saya melebarkan biar saya ada bertanggung jawab warga untuk tahun 2024 saya memilih semua kakak yang memilih saya. Semua kakak yang memilih jadi ada misalkan ada 400 kakak di RW 2, 400 orang itu memilih saya. Saya mau biar saya bertanggung jawab kepada 400 orang ini. Oh jadi nggak perwakilan? Nggak mau perwakilan. Wih keren loh ini 400 jadi one man one vote. Saya nggak mau hanya tanggung saya sebagai RW kepada misalkan perwakilan 11 orang, Dawis 11 orang. misalnya. 11 orang lah saya nggak mau. Lebih saya bertanggung jawab penuh kepada warga yang memilih saya misalkan 400 yang 400 itu. Oh tendanya gede dong Pak nanti Pak. Itu saya mau harap begitu doang. Asik. Insya Allah ke depan pengen ini bukan promosi Bu ya sekali-kali ya. Lanjutkan. Jadi biar lanjutkan. ada rasa tanggung jawab saya kepada warga kalau semua kakak memilih saya gitu. Kalau hanya perwakilan nanti kerja saya males. Bener. Gitu loh. Kalau rakyat memilih enak, rasa beban saya enak gitu. Kalau orang Betawi bilang nggak aci. Nggak aci dong. Iya. Dipilih-pilih kalau gitu perwakilannya. Kasih duit selesai kan. Oh iya. Pak RW Ya, Tapi di sini 400 orang kemarin itu yang memilih Pak RW, kalau boleh tahu berapa dari 400? Dari 400 yang hadir kemarin sekitar 300 berapa lah ya. Alhamdulillah sih kemarin kali ini kalau salah 5 ya alhamdulillah Allah berkahi, Allah ngasih amanah kepada saya sampai saat ini amanah yang saya pegang masyarakat masih saya sebagai amanah. Alhamdulillah yang intinya jadi RW daerah 2 jangan selingkuh, udah itu aja kuncinya. Karena kalau udah selingkuh repot Bapak. Udah ada pertanyaan emang mau Oh gitu, nanti jangan selingkuh dalam arti kata apa nih Pak RW? Oh dari 400 itu ada setengah pilih, setengah plus 1 dong pilih Pak RW kemarin tuh. Alhamdulillah sih. Kalau nggak salah 149 ya kalau saya berapa ya? 90, 900, pokoknya 145 atau 100 berapa lah, lebih hampir 200. Setengah lah ya, setengah. Wah ini keren ini. Jadi kalau di RW lain pemilihannya itu perwakilan ya. Kalau di RW 02 khusus. Semua kakak. Kemarin sih karena kita disuruh juga Pak RT suruh maju lagi. Tahu saya takut tuh perwakilan aja, jamin lo jadi. Ya udah saya ikutin. Insya Allah untuk ketiga saya pengen biar masyarakat dan saya juga nanti pilih bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Tugas saya enak gitu kalau saya bertanggung jawab kepada masyarakat saya. Tuh luar biasa. Jadi pesannya untuk teman-teman Jakarta Los mungkin juga nih closing statement dari Pak RW dan juga dari saya bahwa seorang pemimpin adalah mereka yang berani mengambil risiko dan tanggung jawab. Betul nggak Pak RW ya? Betul nggak Pak? Betul. Ya bahkan di galuri ini mungkin kalau bilang nggak ada orang nggak ada kali ya.
Alhamdulillah saya percayakan juga sebagai ketua forum di tingkat Kelurahan Galur, sebagai keamanan di wilayah Galur sebagai Pokdar, saya sebagai ketua, di Johar Baru sebagai forum, jabat sebagai sekretaris forum RW se-Kecamatan Johar Baru. Jadi alhamdulillah masyarakat Galur Johar Baru masih saya dipercayakan, itu aja yang alhamdulillah amanah mereka masih saya jaga baik-baik itu. Amin. Terima kasih banyak Pak RW, Pak Sun, ya Pak Sun, Pak Anca ya. Memang lebih akrabnya makin aja sih. Pak Aca, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dikeluh kesahkan tadi atau mungkin ada apa masukan-masukan dari Bapak tadi bisa didengar dan bisa dilanjutkan. Ya, harapan kami sering-seringlah para pemimpin baik itu lurah camat turunlah ke wilayah gitu ya, melihat warganya yang diberi amanah, tolong lihat warga kami ini buktinya stunting ya kan, wah masih ada yang rumahnya masih kurang layak, jadi jangan harapan dari di bawah gitu loh, selalu mengajak kalau bisa dari atas yang ke bawah gitu, itu harapan kami sebagai pengurus. Coba-cobalah mereka pemimpin ini turun ke bawah lebih enak, mendekatkan diri kepada rakyat lah itu ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak RW. Dan demikianlah acara Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama Jakarta Lounge Kustik pada sore hari ini. Dan teman-teman, sebuah jabatan itu seperti dua sisi mata uang. Selalu ada tanggung jawab dan ada hak juga di situ. Berikanlah tetap itu dalam porsi yang seimbang, jangan besar salah satunya. Kita bertemu lagi di acara Jakarta Lounge Gerobak Kampung episode berikutnya. Tetap sehat, semangat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruka tentean kelangi kowe sing paling tak sayang, stop mencintaimu.